Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Eko tentang membangun perkawinan yang suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan Romo Eko. Tadi saya sudah berbicara tentang kenapa bisa terjadi sebuah perceraian. Orang sampai titik saya sudah nggak tahan lagi. Kenapa sampai seperti itu? Saya senang sekali menggambarkan yang di depan ini. Perkawinan sering terlalu tinggi ekspektasinya, harapannya terlalu tinggi, tetapi persiapannya kurang. Tadi pacaran baru 1 tahun, 2 tahun, persiapan perkawinan kan paling-paling kursus cuma 3 bulan. Sedangkan yang harus dihadapin kan berpuluh-puluh tahun. Dan saya tadi mengatakan waktu pacaran kan orang berkedok. Ya kan berkedok toh, pura-pura sayang, pura-pura baik. Tapi setelah menikah, kedok itu dilepasin. Dan Anda harus siap menerima apa? Kenyataan. Maka kalau dalam perkawinan harapan terlalu tinggi, kita kecewa lagi, kita jengkel lagi, kita marah lagi. Supaya kita menjadi tenang dalam hidup perkawinan, apa yang kita turunkan? Ya, ekspektasinya, harapannya diturunkan. Jangan terlalu tinggi-tinggi, kecewa lagi kita. Saya dengan para pastor di Pratista sekarang 9 romo. Saya dengan 9 romo tidak cocok. Kalau cocok hamil mereka. Tapi walaupun tidak cocok, saya ingin bahagia. Gak mau saya tinggal di biara, lalu saya tidak bahagia. Dan. Saya harus membuat teman-teman saya bahagia. Maka kalau saya pergi, saya bawa oleh-oleh untuk teman-teman saya. Mereka senang. Karena itu dididik oleh ibu saya. Maka kemarin-kemarin ini saya gak pergi-pergi. Teman-teman saya ngomong, kok gak pergi-pergi sih kok? Lihat gudang kita sudah kosong. Maka saya kalau kemana-mana pergi oleh-oleh. Kemarin saya tuh dari sini ke Cigugur. Anda tahu di Cigugur? Cigugur itu adalah Gua Maria yang terbagus di Jawa Barat. Itu ada di Kuningan. Dari Cirebon masih ke Kuningan kurang lebih 45 menit. Itu ada di bawah Gunung Ciremai. Bagus sekali. Dan kalau Anda ke Cigugur, Anda bisa tahu itu adalah orang Sunda Katolik di situ. Jadi kalau mau menemukan orang Sunda Katolik itu di Cigugur. Saya habis seminar di sana, habis bisa novena di sana. Di sana ada oleh-oleh yang namanya kedempling, enak banget. Lalu ada buras, ada tahu. Saya bawa untuk teman-temanku. Biar mereka senang. Tapi apakah kalau saya bawa, teman-teman saya juga kalau pergi bawa? Pahit. Mereka kalau ditanya, lu bawa apa? Kotoran. Pakaian kotor. Nggak bawa. Tapi apakah Eko berhenti bawa oleh-oleh? Enggak. Saya baik urusan saya. Teman saya tidak baik bukan urusan saya. Saya bawa oleh-oleh itu urusan saya. Teman-teman saya nggak bawa oleh-oleh, ya jengkel juga. Tapi harus terima
ekspektasinya di apa? Diturunkan, gitu ya. Lalu sekarang kalau ada teman saya pergi, saya kasih duit, hehehe, beli oleh-oleh. Dia beliin. Jadi saudaraku, lihat perkawinan pun seperti itu. Ekspektasinya harus diturunkan. Kita harus apa? Lihat. Jangan nuntut pasangan Anda berubah. Anda aja mengubah diri sendiri nggak bisa kok. Anda cuma minta dia berubah. Lu berubah kagak? Lu semakin bunyi, tak henti-hentinya, gitu ya. Jadi perhatikan. Maka dalam perkawinan, mari kita perhatikan, perkawinan kita itu digerakkan oleh luka, oleh sakit hati, oleh kekecewaan, atau oleh roh Allah. Ingat, tadi saya sudah berkata, kalau perkawinan diatur oleh luka, kecewa, sampai kapanpun Anda akan menemukan perkawinan itu musibah. Betul. Pak, Bu, tolonglah jangan terlalu cengeng ngomong, pastor, perkawinan saya paling berat, menderita, susah, pret. Emang cuma lu yang menderita? Kagak. Banyak yang menderita tapi mereka bisa happy. Banyak yang menderita tetapi mereka tetap bersama, akur, betul. Jadi saudaraku, jangan terlalu membesar-besarkan penderitaan. Mari kita hidup dalam roh, bukan dalam luka, bukan dalam marah. Saya akan mengajarkan sedikit tentang hidup dalam roh menurut surat Rasul Yakobus. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, bohong, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi Yakobus bagus. Kalau kita sudah jengkel, kalau kita sudah marah, kebaikan seperti apapun tidak akan kita anggap. Betul atau tidak? Betul. Padahal dia udah baik, kita tetap jengkel, kita tetap marah. Karena apa? Karena saya sedang menyimpan jengkel. Maka karena jengkel, kita akhirnya lihat kebaikan seperti apapun tidak kita lirik. Seorang bapak punya istri, istrinya sudah tua. Istrinya itu baru dikasih hadiah oleh anaknya ulang tahun handphone baru. Nah, mereka tuh retret di kami. Tiba-tiba handphonenya bunyi. Lah, istrinya kan nggak tahu matiinnya. Dia tekan nggak mati-mati. Suaminya matiin gitu. Yang lain tuh udah melihat kayak gini, matiin. Si nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Handphone itu didudukin dan pecah, saudara-saudara. Jadi bukan mati beneran akhirnya. Jadi kalau kita tidak punya kasih lagi, akhirnya apa? Istri pun kita lukai tanpa kita sadari. Saya paling sebel kalau udah konsultasi suami istri, lalu istrinya nangis, suaminya ngomong apa? Udah jangan nangis, kayak gitu aja nangis gitu. Ini suami ingin gua bunuh, kata saya itu. Terus saya ngomong, Pak, kalau istri menangis tuh didekap, dipegang. Istri tuh butuh disentuh. Masa gua yang gak kawin aja ngerti? Apa kita perlu tukar peran? Kata saya itu. Tapi saya lihat istrinya jelek, nggak jadi, kata saya itu. Ya gua juga harus mikir toh, gitu ya. Udah jelek, cerewet, modar gue. Gitu ya. Maka mari
Bapak Ibu, mari kita berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam roh. Jadi jangan lupa, Anda tidak akan kuat hidup perkawinan kalau tidak beserta Tuhan. Maka Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah. Halo, Yesus ngomong loh, walaupun sudah tidak tahan, dipersatukan Tuhan. Jangan kamu membesar-besarkan kekecewaanmu. Oke, kamu kecewa, oke. Emang kalau hidup sendiri tidak ada kecewanya? Ada. Namanya hidup itu orang pasti kecewa. Anda kalau tidak kecewa dengan perkawinan, istri saya pun tidak kecewa. Dua-duanya gila, sarap lu. Iyalah, selama Anda normal, Anda punya rasa kecewa, rasa marah. Maka saya selalu ngomong kepada OMK, laki-laki, jangan cari istri itu yang cantik. Kenapa, Romo? Biayanya besar. Pertama. Yang kedua, cantik itu lama-lama jadi jelek. Lu jengkel, lu kecewa. Maka cari calon istri yang jelek. Karena dia konsisten, jelek, kapanpun jelek gitu ya. Kamu gak akan kecewa. Jadi kalau tua jelek udah biasa, Romo, udah biasa. Lu gak akan kecewa gitu ya. Itu mengurangi unsur kekecewaan dalam perkawinan. Mari kita lihat bagaimana supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh luka. Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, Matius, Markus, Lukas menuliskan dengan baik. Dikatakan apa? Yesus berkata kepada para murid, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi rupanya Yesus berdoa pada Bapanya sebelum menghadapi penderitaan. Jadi sebelum menghadapi salib, Yesus berdoa. Jadi berdoa itu jangan pada saat memakul salib. Setelah nggak bisa, Tuhan tolong. Tuhan berkata, telat. Ada seorang bapak buka toko. Setelah kagak ada yang datang, nggak ada yang beli, toko tetangga ramai terus, baru dia berdoa. Tuhan berkata, dia udah doa duluan. Jadi doa itu adalah apa? Persiapan untuk menghadapi apa? Menghadapi hal-hal yang tidak kita duga. Jadi bukan pada saat kita berhadapan dengan masalah kita babok-babok baru kita berdoa. Tidak, sebelumnya kita berdoa. Yesus mengajarkan seperti itu. Ada apa dalam kuasa doa? Maka Yesus pun mengatakan kepada para murid, berdoalah. Kenapa? Karena sebentar lagi kau akan menghadapi pengalaman yang menakutkan. Aku ditangkap, aku akan disalib, aku akan menderita. Maka Yesus berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita. Supaya saya itu lebih mau mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan kekecewaan, kemarahan, kejengkelan. Bapak Ibu mungkin dengar bagaimana saya begitu kecewanya dengan ayah waktu kecil. Anda pasti lihat di YouTube saya. Saya anak terluka oleh ayah. Saya kan bodoh. Anda tahu ranking beberapa ibu-ibu sudah ketawa-ketawa. Kurang ajar ibu-ibu ini. Karena Anda yang hanya kenal bahwa ini pastor bodoh, saudara-saudara. Ranking saya 25 dari jumlah murid 27. Nilai matematika saya 3. 1 untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kadang-kadang 4, amin. Saya bodoh. Waktu saya kecil, aku senang naik sepeda.
Aku pinjam sepeda temanku. Aku sudah bisa naik. Lalu saya minta sepeda pada ayah. Ayah, Eko sudah bisa naik sepeda. Tolong beliin aku sepeda, ayah. Dan ayah berkata, kok kamu dapat nilai 9 matematika, saya beliin sepeda yang mahal. Lalu saya berkata dalam hati, sampai modar yang gak akan 9, kata saya tuh. Wasem, kata saya itu. Betul, saya tidak pernah dibelikan sepeda. Adik saya yang nomor 2 pinter. Ayah berkata, nah kamu dapat 9, bapak beliin sepeda. Besoknya 9 dia, dan dibeliin sepeda. Gondok hatiku, jengkel, kesel, marah. Saya anak pertama, dia adikku. Kok dia yang dibeliin sepeda, aku tidak. Aku merasa tidak dicintai. Tapi setelah saya jadi pastor, saya dapat berkat dari umat. Saya beli sepeda, saya kasihin ayah. Ayah, ini sepeda, nggak perlu dapat 9 matematika, pakai oleh ayah. Tapi balas dendamnya dengan kebaikan, dengan kebaikan. Saya tidak mau mikirin luka, kecewa terus, tidak. Saya sudah mengampuni ayah saya. Sekarang saya baik dengan ayah. Ayah saya 80 tahun, masih hidup. Ibu saya 13 tahun yang lalu sudah meninggal. Ayah saya beberapa bulan yang lalu mengeluh, kok aku wes tuwo, bahasa Jawa. Yo ada saya itu. Terus aku saiki budek untuk kuntek. Anda yang tidak mengerti, lihat terjemahan di bawah ini. Saya budak, gigi saya udah gak ada. Terus mau apa? Aku mau beli hearing aids, alat bantu dengar dengan gigi. Ya sudah beli, bapak pasti sudah nabung toh. Sudah kok. Tapi aku kaget. Kenapa? Awang alat bantu kedengar ki larang yo sing apik. Piro? 14 juta ya, 14 juta. Terus, oh ya sudah, bapak punya berapa? Ya segitu. Ya sudah beliin. Ya tadinya saya mau beli dua-duanya, ya gigi, ya ini, ya satu-satu toh pak, kata saya itu. Karena beliau yang mau beli yang bagus. Beli, bahagia sekali. Ya, wah sekarang kedengaran kok semuanya. Bagus toh pak. Tapi sekarang kalau makan saya tetap ngemut-ngemut deh kok. Terus saya itu kan kasihan toh. Ya sudah pak, Eko beliin gigi palsu. Wih, bener toh kok? Iya. Tapi maaf ya pak, kan Eko kan uangnya terbatas. Gigi palsunya yang second ya pak. Lalu bapak itu tanya, emang ada yang second? Ada, orang yang mati kan nggak akan dipakai bawa-bawa, kata saya. Bisa dijual lagi, gitu saya. Lalu bapak saya berkata, asu gue iki yo, gitu ya. Lalu beberapa bulan saya nabung, saya datengin ayah. Nih, untuk beli gigi palsu. Asli, pasti. Dia buka, ih pakai kok. Eko, Sultan. Jadi bapak ibu lihat, Roh Kudus itu memimpin Anda untuk kebaikan. Dengarkan, Roh Kudus itu membuat Anda mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan kekecewaan, kejengkelan. Sekali lagi, kekecewaan itu belajarlah untuk let it go. Jangan disimpan, karena kalau disimpan Anda yang menderita. Yang menyakiti Anda happy-happy aja, betul. Jadi yang bodoh siapa? Nah itu. Ini yang bodoh. Nyimpen marah, jengkel, bodoh Anda. Maka Tuhan mengajarkan apa? Ampunilah 70 kali 7 kali. Ya. Karena Tuhan mau kita bahagia. Saya paling sebel kalau ngelihat orang Katolik, maaf ya, hidupnya udah cantik nggak bisa senyum. Saya suka berdoa, Tuhan panggil dia secepatnya. Nah, tidak ada artinya hidup juga gitu. Penuh penderitaan, kata saya itu.
Injil kan selalu berkata bersukacitalah, betul atau tidak? Iya, iya. Jangan takut, bersukacitalah. Nggak layak jadi anak Tuhan, kata saya. Panggil Tuhan, panggil Tuhan. Nyebelin gitu orang-orang kayak gitu. Jadi sekali lagi kita butuh Roh Kudus supaya apa? Mendengarkan Tuhan. Yang kedua, doa itu supaya kita berlaku tidak di luar karakter kita. Pak, Anda itu baik, istri Anda tuh baik. Karena Anda baik, istri Anda baik, maka Anda menikah. Betul toh? Betul, betul. Tetapi karena terluka, Anda jadi apa? Marah, jengkel, kecewa. Kemarin satu kasus suami istri, sudah 25 tahun perkawinan, istrinya gugat cerai, sudah ke pengadilan, datang ke saya, bicara dari jam 11 sampai jam 3. Apa nggak copot ini gue? Lihat, jadi pastor ini selalu dengan perkawinan, mereka senang nggak ngajak-ngajak. Penderitaan baru kita diajak, itu kurang ajar terkali. Dan ngomong itu, istrinya hantem suaminya, suaminya hantem istrinya. Gua tuh kayak kambing conge, diem aja kayak gini. Saya sekolah di Filipina, tolol banget kata saya tidak gini. Saya ngomong disikat oleh istrinya, saya ngomong disikat oleh suaminya. Asem ya saya. Lama-lama saya gebrak. Buang. Diam. Gua yang ngomong. Baru mereka, iya Romo, jangan ngomong, diem. Saya tahu kasusnya, suaminya ini waktu nikah ekonominya hebat, orang kaya. Setelah menikah hancur, dan akhirnya banyak hutang, dijabel oleh bank usahanya, rumahnya pun habis. Sampai mereka akhirnya tinggal di rumah mertua perempuan. Sudah tahu kayak gini, si suaminya masih selingkuh. Tenang, 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 tenang. Ya Allah, Tuhanku Yesus. Yang punya masalah mereka, Anda yang ribut. Tenang. Ya Allah, inilah emak-emak gitu. Semua emak-emak bergerak pergerakan mama. Wah! Romo, yang sabar ya di sini ya Romo. Lalu saya ngomong, Bu, Ibu pantas marah, Ibu pantas kecewa. Saya menghargai, saya menghargai, saya menghargai. Bapak sangat mengecewakan, Bapak salah. Dan Bapak masih salah, masih berkutit, diam. Kata saya, sorry, Bapak sudah tidak layak lagi. Istri, kamu tidak boleh menggugat surat cerai. Dalam gereja dosa. Nggak perlu cerai, nggak perlu bawa ke penghakim, hakim nggak perlu. Lu cuma bayar doang dan tidak diakui oleh gereja. Nggak perlu, cabut. Tapi pastor, tar dulu. Kata saya, cucu lah perempuan. Dengerin gue. Saya tadinya udah mau ambil brongos anjing untuk dibawa. Biar diem gitu ya. Karena di ruang konsultasi saya siapkan itu juga gitu ya. Untuk emak-emak yang bisa diem. Terus akhirnya, Bu, gini. Ibu cabut perkara. Pulang. Ibu pulang, usir suami ibu, usir dari rumah. Sudah tidak layak kok, usir. Gak perlu pakai tuntutan, usir. Biar dia pergi, biar dia tahu rasa, biar tahu dia bagaimana menghargai. Anda tahu apa yang terjadi? Istrinya nangis, kasihan. Istrinya, nanti siapa yang jaga suami saya? Nanti kalau dia sakit siapa yang merawat, pastor?
Sudah pernah dibaptis belum? Ini roh jahatnya gede banget sih gitu ya. Berat yang kayak gini. Gue pindah. Saya mau melihat apa? Istri seperti apapun tetap punya hati, punya rasa sayang. Enggak, pastor, 24 tahun dia sudah baik. 24 tahun dia sudah baik. Kalau tahun ini jatuh, dia ini ngaco. Memang saya sakit hati, memang kecewa. Saya itu disuruh urus perceraian oleh papa mama saya. Oh, oke. Padahal saya nggak tega, pastor, nggak tega. Oh ya sudah, Bu, terima, nggak apa-apa. Suami ibu sudah mengakui dan minta maaf. Terima. Jatuh itu manusiawi, Bu. Mengampuni itu ilahi. Jatuh itu manusiawi, tetapi pada saat engkau bisa mengampuni, engkau anak Tuhan. Ibu itu nangis. Terus apa ibu itu ngomong? Kalau dia gitu lagi gimana? Kan saya makin marah tuh, kata saya. Burungnya cincang kecil-kecil, kata saya. Jangan coba-coba cari nasihat ke sini. Lihat, kan belum dicoba, udah langsung punya masalah lagi. Cobain dulu. Itu saya itu. Baru saya ngomong, burungnya sekolahin di biara, kata saya itu kalau macam-macam. Jadi doa itu supaya kita bisa berani mendengarkan apa, ada tetap kebaikan, ada sisi kebaikan. Walau sejengkel apapun Anda tetap menyayangi. Coba ibu-ibu, kalau Anda nanti malam tidur bangun jam 2, lihat suami Anda, lucu tidurnya. Bu, jangan diganggu. Itu sedang komunikasi dengan makhluk jahat. Biarkan. Apalagi ditendang, diam gitu, jangan. Dan kalau Anda lihat, Anda akan jatuh hati tuh gitu. Mas, inikah titipan Tuhan? Dulu saya tergila-gila, sekarang gilani, wah, yes. Itu tuh. Bu, maka doa itu membuat kita apa? Tetap menyayangi. Karena mencintai itu bukan perasaan tetapi keputusan. Saya mau mencintai dia. Yang ketiga, doa membuat kita tadi membuka hati, menutup mulut. Doa membuat kita apa? Yaitu tadi, nggak tahan, pastor ingin ngomong. Shh, diam. Karena banyak bapak-bapak yang sering supaya tidak ribut mendingan diem aja Romo. Karena apa? Yaitu tadi selalu salah gitu ya. Ngomong salah, diem pun kenapa diem aja? Ngomong salah, diem salah gitu. Apa tuh? Gitu sedih. Karena seorang suami selalu ngomong, Romo jangankan ngelawan istri, tidur aja saya disalahin. Kenapa Pak? Saya itu kan menyayangi istri, lalu tidurnya tuh berhadapan dengan istri. Istri saya marah, jangan berhadapan. Kamu menghirup napas, aku menarik napas, sesak tahu nggak? Gitu ya. Lalu akhirnya saya membelakangi dia, marah lagi dia. Kamu istri sendiri dikasih pantat ya, pantes ya kayak gitu ya. Gitu. Terus saya sudah salah. Akhirnya saya tidur begini terentang Romo. Terus istri berkata, kamu tidur kayak mati, orang mati aja gitu ya. Salah lagi Romo. Akhirnya saya pindah ke ruang tamu. Tenang Romo, saya tidurnya Romo gitu ya.
Jadi lihat di sini bahwa mari kita lihat, kita belajar untuk membuka hati dan menutup mulut. Belajarnya untuk tenang, diam, jaga. Keempat, doa bukan bertujuan untuk mengubah pasangan kita. Doa itu apa? Mengubah cara kita merespon. Walaupun saya jengkel, walaupun saya marah, saya tidak ikuti perasaan marah dan jengkel ini. Dan. Saya merespon sebagai anak Tuhan. Bukan merespon sebagai anak iblis yang penuh kemarahan, kejengkelan. Dan. Saya merespon sebagai anak Tuhan. Saya demi kebaikan, Maka pernah seorang ibu ngomong, Romo, tolong Romo, doakan suami saya. Kenapa? Dia tuli. Lalu saya deketin suaminya. Mana suaminya itu? Pak, doain ya Pak. Apa? Bapak katanya tuli. Kata saya itu. Saya doakan ya. Terus bapak itu, jangan Romo, jangan. Lebih baik seperti ini Romo. Ini demi kebaikan saya Romo. Jadi emang kenapa? Istri kalau ngomong Romo, saya jadi nggak denger, saya bahagia Romo gitu ya. Romo kan tadi ngedenger tuh istri saya seperti apa. Pak. Lalu udah tetap Pak saya doain daripada nanti dimarahin istri. Ya udah Tuhan terima kasih Engkau membuat dia tuli. Amin kata bapaknya itu. Jadi Bapak Ibu lihat, doa itu bertujuan apa? Supaya saya merespon dia dengan baik. Jadi Bapak Ibu tolonglah belajar. Sebelum Anda marah, salam Maria 3 kali. Jadi salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpuji. Pasti reda. Saya pun pernah lihat, kalau orang sudah tidak sayang lagi membuat tembok, hati-hati. Setan itu pinter. Konon katanya, seorang psikolog berkata, setelah menjadi suami istri itu sudah mulai enggan berhubungan seksual. Para istrinya terutama. Padahal menolak itu dosa. Beberapa suami dengerin. Kenapa? Karena seksualitas itu adalah hubungan cinta yang paling tinggi, suci. Tapi orang yang tidak menikah malah tergoda untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan pasangan suami istri biasa menghindar, para istri menghindar. Gitu. Kan saya sudah cerita tuh, banyak istri yang mengatakan, udah Romo gak perlu gitu-gitu lagi lah, udah anak sudah punya, udah gak perlu gitu. Terus suami ibu, sudah saya jadiin Romo aja, enak aja gitu. Kita tidak terima barang second, kata saya, maunya enak ya, bekas ibu itu penuh penderitaan, suruh masuk biara, buat masalah dia. Tapi jangan juga kan, ada setelah ikut seminar, ada seorang istri yang begitu sucinya, dia mengatakan, Pak, ingat kata Romo, hubungan seksual itu suci, Pak. Iya Mi, rosario dulu ya Pak ya. Setelah rosario, Pak jadi nggak jadi. Bayangin kalau jalan salib saudara-saudara gitu ya. Saya yakin bapaknya udah mimpi dengan 7 bidadari gitu deh. Nah, lihat, bahkan Yesus pun melawan kekerasan Petrus. Waktu Petrus menghabisi telinganya dari telinga Malkus, dikatakan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Meminum cawan berarti apa? Yesus menyelamatkan kita melalui penderitaan. Jadi saudaraku, penderitaan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindarkan. Selama kita menjadi pengikut Kristus, kita harus sadar penderitaan adalah jalan keselamatan. Karena Yesus pun menyelamatkan kita lewat penderitaan. Jadi saya harus sadar, memang untuk sebuah kebahagiaan, untuk sebuah damai, untuk sebuah sukacita, harus belajar sacrifice, berkorban, menderita. Dan Bapak, Ibu, sacrifice itu dari kata asalnya sacer, bahasa Latin. Sacer itu artinya apa? Kudus. Jadi kalau orang mau kudus, harus siap menderita, berkorban. Kedua, penderitaan terjadi karena kita hidup dengan pasangan yang tidak sempurna. Suami Anda itu bukan malaikat. Bu, Pak, istri Anda itu bukan malaikat. Dia itu malaikat pencabut nyawa. Jadi harus sadar bahwa kalau Anda mengeluh tentang istri, istri pun mengeluh tentang suami. Sama. Anda mengeluh tentang anak-anak, anak-anak juga ngeluh tentang Anda. Sama. Jadi lihat, kita harus sadar ini. Nah, kalau demikian, nomor 3, penderitaan bukan alasan untuk melarikan diri. Jadi saya sudah tidak bahagia lagi, saya kecewa, saya jengkel. Jangan melarikan diri. Ingat, Yesus berhenti tugasnya di Kalvari atau di Golgota. Saya ulangi, Kalvari Golgota itu sama. Gua salah tadi itu, sama aja gitu. Allah seneng gua salah. Yesus, kok gue jadi tolol ya? Yesus menyelesaikan tugasnya di Getsemani atau di Kalvari. Padahal waktu di Getsemani Yesus sudah ketakutan. Padahal waktu di Getsemani Yesus pernah berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Betul atau tidak? Lihat, kita harus menyelesaikan tugas kita kemana? Golgota, Kalvari. Kita harus selesaikan tugas kita di sana. Maka apa? Supaya saya tidak melarikan diri, undang Roh Kudus, kuatkan Tuhan, jaga saya, lindungi saya. Bu, gak perlu jawaban gue. Kan sama tuh kalau Anda juga ada maunya, Bu. Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret. Saya sudah kecapean. Dari pagi sampai jam 9 malam saya beri retret anak-anak. Lalu saya pulang ke kamar setengah 10. Saya tuh inginnya tidur, langsung tidur. Saya udah pakai celana pendek, saya pakai kaos, sudah mau tidur. Handphone bunyi. Ya Allah. Pas saya lihat PP-nya, bapak-bapak, aku tak kenal, maka aku tak angkat. Saya cuekin, biarin. Mati. Pas saat saya dia mati, saya angkat, mau saya silent dong. Tapi Eko ini iseng. Saya lihat history. Bapak ini sudah miss call 15 kali. Oi, kalau bapak-bapak miss call saya sampai berkali-kali berarti penting banget. Kalau ibu-ibu miss call berkali-kali, iseng banget ini. Apalagi WKRI.
kecuali WKRI Bidara Cina. Dan. Gue harus baikin karena belum dapat amplop, saudara-saudara. Lalu saya silent, handphone ini berbunyi. Saya lihat bapak itu. Oh, saya tanya, halo, si bapak ini penuh ketakutan. Rasa ndak enak. Romo, maaf. Kenapa pak? Maaf, saya mengganggu Romo pasti. Ya, oke. Kenapa pak? Saya panik Romo, saya takut. Emang kenapa? Romo, beberapa hari yang lalu istri saya tidak sadarkan diri. Padahal istri saya sedang hamil anak kami yang kedua 8 bulan. Terus Pak lama Romo, istri saya tiba-tiba koma. Dan sekarang masuk ICU. Sudah tidak bisa berkomunikasi. Terus Pak Romo tolong bisa gak mendoakan istri saya? Bapak caranya bagaimana Pak? Kan di ICU. Romo, saya sudah titipkan handphone istri saya ke suster. Nanti suster akan telepon Romo. Dan di speaker, Romo bicara saja. Oh, baik Pak, oke. Terus saya tuh, Pak, maaf. Bapak ini sudah nge-handphone saya banyak kali loh dari sore loh. Iya Romo, emang di Keuskupan Bandung Romonya cuma satu tuh Pak. Kan banyak Romo, ada Romo lain. Kenapa harus saya Pak? Romo, istri saya itu penggemar YouTube-nya Romo. Siapa tahu dia mendengarkan suara Romo, istri saya bangun Romo. Terus saya berkata dalam hati, ya antara dua, bangun atau bablas. Ya kan saya nggak bisa kejamin. Tapi saya nggak ngomong. Saya, baik Pak kalau gitu, oke, baiklah. Terus tutup. Terus saya kok ini kan malas, capek. Terus yang didoakan kan nggak sadar toh. Udah, paling udah, Bu saya doakan ya Bapak Putra Roh Kudus, amin, selesai. Udah capek lah, udah cukup pelayanan hari ini, gue mau tidur, cukup kayak gitu. Toh dia tidak sadar, nggak tahu. Lalu saya duduk di meja belajar. Di meja belajar itu ada rosario, ada patung Bunda Maria. Saya lihat Bunda Maria, Anda tahu, tiba-tiba Bunda Maria itu lalu saya, iya saya pastor, harus melayani walaupun capek. Saya harus melayani totalitas tanpa batas. Maka sekarang Maria itu saya singkirkan dari rombongan itu saya. Lalu saya diam, saya nungguin. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya angkat. Halo, tidak ada suara. Saya dengar tit. Oh, ICU. Terus saya ngomong, Bu, saya Romo Eko. Saya mau berdoa ya untuk Ibu. Mari hening dulu sejenak ya Bu. Anda tahu, setelah saya buat tanda salib, saya tidak bisa mengatur kata-kata saya. Tiba-tiba yang muncul, saya ingat sekali lagu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Lalu saya ngomong sampai tidak sadar 15 menit. Lalu saya ngomong, Bu, Tuhan memberkati Ibu. Selesai, saya tutup, saya tidur. Jam 5 seperti biasa saya bangun, saya harus misa dan doa dengan para frater. Jam 7 kembali ke kamar. Saya taruh jubah, saya mau duduk, tiba-tiba handphone berbunyi. Saya lihat, tuh ini dari kemarin. Terus saya angkat, halo Romo, saya suster penjaga. Oh ya suster, kenapa suster? Saya dapat laporan dari shift malam, saya shift pagi Romo. Ya Romo, kemarin ada laporan di sini Romo mendoakan seorang ibu ya. Ya betul suster, saya mendoakan seorang ibu yang sedang koma. Saya doakan suster. Ya Romo, ini ibunya mau bicara.
Lalu dia berikan pada ibu itu. Ibu itu masih lemas. Ibu, Romo, terima kasih. Romo tahu, Romo berkata, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya bangun Romo. Terima kasih Romo. Lalu saya tutup, selesai, saya berkata, wow, apakah itu hebatnya saya? Iya. Bukan. Gua kok ini rekoleksi banyak disakitin sih. Ya itu, betul. Si bapak, sabar Romo. Tuh. Ya, tenang Bu. Nanti amplopnya harus bagi 2 lagi kalau ibu ngomong. Tenang. Betul. Ya. Nanti ibu, setelah bubar nanti ibu diberi waktu. Jadi lihat, Allah bisa memakai. Walaupun saya malas, walaupun saya jengkel, Tuhan tetap bisa memakai. Maka Bapak Ibu, kalau walaupun Anda jengkel menyiapkan makanan untuk suami, lakukan. Tuhan bisa menjadi berkat. Baik, kita jalan salib lagi. Angelus dahulu. Jadi saya menyelesaikannya dengan pesan Paus. Ini Bapak Paus yang akan datang pada bulan September 2015, beliau pernah berkata waktu pertemuan keluarga sedunia, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna, kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna, dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita mengeluh satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Bu, mengampuni itu seperti letting go. Jangan let it make you unhappy. Nah, let go. Mungkin kita selalu berkata, enak aja lupain. Lu yang salah, enak dilupain, gue yang sakit. Maka kalau Anda tidak bisa let go, please let God. Tadi berdoalah. Hanya Tuhan yang memampukan Anda untuk bisa memaafkan. Hanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya kok sangat percaya kita bisa menikah sehidup semati. Kami para imam, para suster bertahan hidup selibat sebagai seorang rohaniwati. Karena apa? Karena melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. God bless you. Permenungan yang bisa kita ambil dari renungan yang sudah kita dengarkan ialah perkawinan adalah sakramen yang indah dan suci. Perkawinan bukan hanya ikatan antara 2 orang, tetapi juga ikatan antara 2 orang dengan Tuhan. Perkawinan yang digerakkan oleh Roh adalah perkawinan yang dibangun atas dasar cinta, kasih, dan komitmen. Marilah kita meresapkan dalam diri kita masing-masing. Semoga Tuhan menolong dan memberkati perkawinan kita dan seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk membangun perkawinan yang digerakkan oleh Roh. Berilah kami cinta kasih dan komitmen yang kuat. Amin.